Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat dan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini. Saudara-saudaraku, para kaum muslimin dan muslimat, pecinta psikologi podcast yang disiarkan melalui channel YouTube Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah satu kebahagiaan atau kesenangan daripada umat manusia atau kita para manusia ini adalah menikmati tidur. Karena tidur itu merupakan satu bentuk istirahat yang paling hakiki. Ya. Jadi kalau badan kita lelah, capek, cemas, gelisah, itu obat yang paling manjur itu adalah tidur. Ketika kita mendapati tidur yang nyenyak, yang nyaman, kemudian pagi hari bangun merasa segar, ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Bukan obat tidur, tapi Allah yang bisa memberikannya. Maka pada sore hari ini saya akan berkisah tentang bangun tidur kita mikirin apa. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku, para pecinta psikologi podcast. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Satu adalah kebingungan yang tiada putusnya. Kebingungan, keraguan yang tiada putusnya. Nanti ngapain? Nanti makan apa? Bagaimana? Dan seterusnya. Seperti tidak mempunyai satu kepastian langkah. Hari ini saya mau mengapa? Mau mengerjakan apa? Jadi mengalami kebingungan yang tiada putusnya. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua yang akan ditimpakan kepada manusia yang ketika bangun di pagi harinya hanya memikirkan dunia dan tidak melihat hak-hak Allah di dalam dirinya adalah kesibukan yang tiada ujungnya. Bayangkan tuh, kesibukan yang tiada ujungnya. Kalau di dalam ilmu psikologi, kesibukan yang tiada ujungnya itu akan mengalami semacam semacam istilahnya itu fatigue ya, semacam kecemasan. Dan ini adalah awal dari sebuah petaka yang namanya stres. Stres kerja maupun stres yang lain yang akan membawa kepada ketidaknyamanan mental maupun ketidaknyamanan fisiologis kita. Kemudian penyakit yang ketiga adalah kebutuhan yang tiada pernah terpenuhi. Meskipun harta bandanya itu secara jasadiah kita bisa melihat bertumpuk-tumpuk, tapi seakan-akan tidak terpenuhi segala kebutuhannya. Adanya cuma kurang saja. Kalau orang Jawa mengatakan ini uripe ngrangsang, ora ono cukupe. Tentu keadaan ini sangat menyiksa, sangat menderita. Karena dia tidak ada hentinya. Pikiran itu tidak diberi kesempatan untuk rehat, menikmati hasil kerjanya. Kemudian yang keempat, yaitu keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak tercapai. Ini dari hadis riwayat At-Tabrani ya. Oleh karenanya itu, saudara-saudara sekalian, menjadi tidak mengherankan jika di pagi yang cerah ini,
Banyak orang yang sudah stres, bingung, resah, gelisah, takut, dan berbagai penyakit dunia yang lain. Dunia penuh seperti itu. Karena mereka melupakan Tuhannya. Maka saya sering memberikan nasihat kepada murid-murid saya. Awalilah pagimu dengan melaksanakan hak-hak Tuhanmu. Maka kamu akan menemukan sinar terang yang akan menuntun kamu kepada kebahagiaan. Maka seorang muslim itu harus menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Itulah orang yang beruntung. Jangan cukup hari ini sama dengan hari yang kemarin. Kalau keadaannya seperti ini, maka yang terjadi adalah kerugian. Rugi kita kalau hidup kita hari ini sama saja dengan hari kemarin. Tidak ada tidak ada perkembangan yang baik. Dan yang ketiga, jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Inilah orang-orang yang celaka. Orang celaka orang yang mendapati hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka marilah pagi hari ini, pagi harimu, mulailah pagi harimu, mulailah harimu dengan menjaga hak Allah pada dirimu dan bersyukur karena Allah masih memberi umur, masih memberi kesempatan untuk hidup. Dengan hidup ini kita akan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah maupun ibadah-ibadah sunnah yang dituntunkan oleh Kanjeng Rasulullah sebagai bekal perjalanan kita di dunia maupun kelak sebagai bekal kita hidup di akhirat. Apa yang perlu dikhawatirkan bagi seorang muslim jika Anda telah mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yakni ketika Anda melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh yang biasa disebut dengan sholat fajar, kemudian melaksanakan sholat subuh, maka kebaikan yang kamu peroleh itu melebihi segala kebaikan seisi dunia. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat subuh atau 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dan apa yang perlu Anda resahkan jika dengan zikir pagimu Allah akan mengangkat derajatmu. Maka perbanyaklah zikir di awal pagi seperti dituntunkan oleh Kanjeng Rasulullah. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik di pagi ini? Perbuatanmu paling suci di sisi rajamu, di sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu. Lebih baik bagimu dari infak emas ataupun perak. Beliau bersabda, yaitu berzikirlah kepada Allah yang maha tinggi. Dengan zikir pagi, maka pagimu akan menjadi lebih indah dan berseri. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu saudara-saudaraku, tutuplah pagimu dengan sholat duha, bersedekah untuk 360 persendianmu, maka Allah akan mencukupimu hingga sore hari. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Manusia itu memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah.
Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Rasulullah lantas bersabda, menanam bekas ludah di masjid akan menyingkirkan gangguan atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tiada mampu melakukan itu, maka cukupilah kamu dengan sholat duha 2 rakaat. Maksudnya menanam bekas ludah di masjid itu pada zaman Rasulullah dulu kan masjidnya itu masih berupa tanah berdebu. Belum keramik seperti zaman sekarang. Sehingga kadang-kadang didapati ludah yang meludah sanggon-gon kalau bahasa Jawanya ya. Meludah di sembarang tempat. Maka barang siapa mendapati seperti itu, segeralah untuk ditanam atau diuruk ya, supaya tidak menimbulkan najis ataupun menimbulkan bau dan hal-hal yang tidak sedap dipandang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, betapa tenang dan indahnya, betapa damainya pagi hari kita jika kita memulai dengan memilih perbuatan-perbuatan atau ibadah yang mengarah pada pemenuhan hak-hak Allah oleh hamba-hambanya, oleh umat-umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.